Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Busela Aprilia Mutiara Lingga pada pembelajaran matematika kelas 8. Di semester kedua ini, di bab yang kemarin kita sudah membahas tentang lingkaran yang part pertama ya, pada video yang kemarin masuknya Busela. Nah, pada video kali ini kita akan bahas yang part kedua di bab 7 bab lingkaran ini. Part yang kedua ini Busela akan membahas sudut pusat dan sudut keliling pada suatu lingkaran. Sebelum kita masuk materinya, kita akan bacakan dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa yang pertama ya, menentukan sudut pusat pada suatu lingkaran. Kemudian kalian bisa menentukan sudut keliling pada suatu lingkaran. Yang ketiga, kalian bisa menentukan hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Dan yang terakhir, kalian bisa menentukan besar sudut pada segitiga tali busur. Ya, bukan segitiga, maaf, segi 4 tali busur masuk Busela. Oke, langsung aja kita masuk ke materi ya. Kita kenalan dulu sama sudut pusat dan sudut keliling. Oke. Nah, sudut pusat dan sudut keliling. Apa itu sudut pusat? Nah, sudut pusat itu adalah sebuah sudut yang terbentuk dari perpotongan antara dua buah jari-jari. Jadi, dua buah jari-jari itu berpotongan dan titik sudutnya itu ada di titik pusat lingkaran. Seperti ada di contoh gambar ini. Ya, jadi titik sudutnya itu ada di titik pusat suatu lingkaran. Nah, kalau sudut keliling, titik pusatnya ada di keliling lingkaran. Pintar. Jadi kalau sudut keliling itu adalah sebuah sudut yang terbentuk dari pertemuan antara dua tali busur. Nah, kalau tadi kan titik pusat itu kan pertemuan atau perpotongan dari jari-jari. Nah, kalau sudut keliling pertemuan dari dua tali busur gitu. Ya, kalian harus bisa membedakan ya antara titik pusat dan titik keliling. Sudut pusat sama sudut keliling, bukan titik masuk. Nah, ya, sampai sini kalian paham ya? Langsung kita lanjut aja. Nah, ini ada contoh ya, hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat sama sudut keliling ini, kalau kalian ketahui bahwa ini saling berhubungan ya. Jadi kalian harus ingat-ingat ini, mereka berdua ini saling berhubungan. Jika kedua sudut keliling dan sudut pusat ini menghadap di busur yang sama. Jadi mereka berdua menghadap di busur yang sama. Jadi busur ini kan busur nih. Nah, ini busur. Jelek banget sih busur. Nah, jadi keduanya menghadap ke busur lingkaran yang sama gitu. Kalau mereka berdua atau sudut lingkaran dan sudut pusat menghadap busur yang sama, itu berarti sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling. Ya, jadi sudut pusat ini 2 kali sudut keliling. Sebaliknya, dan kalau sudut keliling adalah setengah dari sudut pusat. Busela akan berikan contoh ya, sebelumnya Busela hapus dulu. Jadi, contoh ya, kalau Busela sudah mengetahui nih, sudut pusatnya itu adalah 60 derajat. Nah, kalau sudut pusatnya 60 derajat. Benar, berarti ini sudut kelilingnya setengah dari 60 derajat. Berarti sudut kelilingnya adalah 30 derajat. Gitu. Sebaliknya, kalau Busela sudah mengetahui sudut kelilingnya ini adalah 45 derajat. Berarti sudut pusatnya adalah 2 kali 45 derajat, yaitu 90 derajat. Nah, mudah sekali bukan? Bisa dipahami ya?
Oke, lanjut. Nah, kalau tadi sudut pusat dan sudut kelilingnya berhadapan ya, itu tadi kan kalau berhadapan dengan tali busur, dengan busur lingkaran maksudnya. Nah, kalau ini segi 4 tali busur. Nah, segi 4 ini bukan segitiga tapi ini segi 4. Silakan coret. Akan ganti 4. Nah, segi 4 tali busur itu adalah segi 4 yang terbentuk dari 4 buah tali busur di dalam suatu lingkaran. Kalau tadi kata kuncinya, kalau yang sebelumnya, kalau titik pusat sama di sudut keliling sama sudut pusat itu menghadap busur yang sama, berarti 2 kali. Kalau sudut pusat itu setengah dari 2 kali dari sudut keliling. Nah, kalau ini kata kuncinya beda lagi ya. Ini kata kuncinya, jumlah sudut yang berhadapan pada segitiga tali busur ini jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi sudut D dan sudut B kalau dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Dan sudut A dan sudut A dan sudut C kalau dijumlahkan sudutnya itu adalah juga 180 derajat. Bu Sela beri contoh. Kalau Bu Sela sudah mengetahui sudut B adalah 60 derajat, berapa sudut D? Nah, sudut D ini berarti 60, berarti 180 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan 120 derajat. Ini berarti 120 derajat gitu. Sekali lagi ya, kalau Bu Sela sudah mengetahui sudut A yaitu 100 derajat, berarti sudut C-nya adalah 80 derajat. Begitu. Paham kan anak-anak? Bisa dipahami ya? Mudah sekali. Langsung aja biar kalian tidak bingung, Bu Sela akan berikan contoh soal. Ya, di sini ada contoh soal. Bila diketahui sudut ABE ditambah sudut ACE ditambah sudut ADE adalah 144 derajat, maka tentukan besar AOE. Berarti AOE ini adalah sudut pusatnya. Nah, sudut pusatnya. Kalian disuruh mencari sudut AOE. Silakan taruh atas dulu. Nah, jawabannya ya. Kan ini ABE, berarti ini. Kemudian ACE, berarti ini. Kemudian ADE, berarti sudut yang ini. Nah, keempat sudut ini, jadi sudut keliling dan sudut pusat, ini sama-sama menghadap sudut yang sama kan? Nah, sama-sama menghadap busur yang sama, busur lingkaran yang sama. Jadi kata kunci yang pertama tadi kita kerjakan ya. Kita tulis dulu. Berarti kalau sudut pusat, SP ada sudut pusat itu, kalau mencari sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling. Nah, kalau mencari sudut keliling berarti setengah dari sudut pusat. Ya. Nah, ini rumusnya. Kan ini kan keempatnya kan menghadap ke busur yang sama. Langsung aja kita kerjakan. Sudut A hapus dulu deh biar nggak oret-oret. Sudut ABE ditambah sudut ACE ditambah lagi sudut ADE ini adalah 144. Ketiga sudut ini menghadap busur yang sama, dengan otomatis berarti ketiga sudut ini besarnya sama.
Berarti kita ubah misal menjadi X ya masing-masing. Kan sama-sama tuh. Berarti ketiganya jumlahnya sama. Kita ubah menjadi X ditambah X ditambah X sama dengan 144 derajat. Berarti 3X sama dengan 144 derajat. Ketemu X sama dengan 144 dibagi 3 adalah 48 derajat. Ketemu berarti sudut ABE besarnya adalah 48 derajat. Sudut ACE juga 48 derajat. Dan sudut ADE juga 48 derajat. Nah, langsung aja kita cari sudut pusatnya, sudut AOE. Nah, kalau kita mencari sudut pusat, rumusnya berarti 2 kali sudut keliling. Berarti 2 kali sudut kelilingnya berapa? 48 derajat. Berarti 2 kali 48 derajat adalah 96 derajat. Ketemu ini adalah sudut ke pusatnya. Gitu. Bisa dipahami ya, mudah kan? Jadi kalian harus hafal rumus ini, rumus yang Bu Sela kotai, dan kalian harus analisis dulu sebelum kalian ngerjakan. Analisisnya gimana? Maksudnya dia berhadapan sama-sama menghadap busur yang sama atau enggak, dan lain sebagainya gitu. Ya anak-anak ya. Bu Sela akan kasih contoh lagi sekali lagi biar kalian tidak bingung ya. Oke, contoh soal yang kedua. Diketahui sudut BAD itu nilainya X plus 20 dan sudut BCD itu adalah 3X. Nah, tentukan sudut BOD-nya. Nah, lagi-lagi kita disuruh mencari sudut pusatnya. Oke, kita analisis dulu ya. Yang diketahui adalah sudut BAD ini. Ini BAD. Ini berarti X ditambah 20. Kemudian sudut BCD. Nah, kita analisis ini berarti 3X. Nah, tadi kata kuncinya untuk segi 4 dalam lingkaran itu kalau ada sudut yang berhadapan, jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Kalian harus ingat-ingat ini. Jadi kalau ada segi 4 dalam lingkaran, berarti sudut yang berhadapan nilainya adalah 180 derajat. Maka kita cari dulu nih. Kita cari yang mana biar bisa cari BOD titik pusatnya. Kita analisis mana yang sama-sama menghadap di busur yang sama. Iya bener, BAD-nya dulu kita akan cari. Nah, sebelum cari BAD kan ini ada X nih. Berarti kita cari nilai X-nya terlebih dahulu. Nah, berarti 180 derajat sama dengan X plus 20 ditambah 3X, gitu kan? Jadi 180 derajat sama dengan 4X plus 20. Nah, 20 kita pindah luaskan ya, berarti 160 sama dengan 4X. Jadi ketemu deh nilai X-nya berapa? 40. Nah, Bu Sela tadi sudah katakan yang berhadapan langsung mana? BAD. Jadi kita cari nilai sudut BAD ya. X tambah 20 berarti 40 ditambah 20. Hasilnya adalah 60. Berarti nilai dari sudut ini adalah 60 derajat. Nah, jika mencari titik pusat yaitu sudut BCD sama dengan 2 kali sudut BAD. Nah, berarti 2 kali 60 derajat.
derajat. Hasilnya berapa? Benar, 120 derajat. Gitu. Mudah sekali bukan? Nah, oke anak-anak, itu contoh terakhir ya dari Bu Sela. Kalian bisa cari lagi, explore lagi cara-cara seperti ini di buku kalian. Kalian bisa buka latihan-latihan soalnya, silahkan dikerjakan. Kalian bebas mengerjakan, bisa bebas bereksplorasi di buku kalian. Jangan malas mencoba soal matematika, oke? Karena matematika itu mudah, tidak seperti bayangan kalian matematika itu susah. Jangan buat matematika itu menjadi susah. Oke anak-anak? Sekian dari Bu Sela, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar, tetap stay di rumah, tetap jaga kesehatan. Sekian dari Bu Sela, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu.